Lalu yang ketiga, tipsnya ini adalah posting hasil karya ataupun portofolio dengan kreatif. Ketika teman-teman di sini sudah membuat akun Instagram dan sudah menetapkan bahwa saya bikin akun Instagram ini untuk menunjukkan bahwa saya adalah seorang freelance editor atau saya adalah seorang wirausahawan video editing gitu ya. Nah, di sini coba posting gitu karya teman-teman gitu ya. Misalnya teman-teman pernah melakukan dokumentasi di tempat A atau teman-teman pernah dapat project di tempat B. Nah, itu posting. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen ataupun audiens. Jadi ketika teman-teman misalnya sudah memutuskan gitu ya, oke ini misalnya contoh Fajar Wedding, contohnya itu. Lalu di keterangannya adalah servis pelayanan gitu contoh. Nah, kalau di postingannya tidak ada hasil karya saya yang berkaitan dengan wedding tadi, mungkin ada pertanyaan dari audiens. Ini katanya akun wedding, tapi kok nggak pernah ada dokumentasinya. Jadi bagus nggak sih, bener nggak sih, gitu kan? Nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Nah, berbeda ketika teman-teman sudah mulai memposting itu karya-karyanya. Contoh misalnya dari video editing itu tadi, teman-teman bikin video pendeknya bisa 20 detik, di post. Nah, banyak tuh, ya. Nah, itu ada rasa percaya gitu terhadap akun teman-teman gitu dari para audiens gitu ketika melihat, wih, oh ternyata benar loh, ini akun untuk jasa video editing khusus pernikahan contohnya ataupun dokumentasi. Nah, dari situ kan ada penasaran lagi nih, rasa ingin tahu. Dikliklah, dilihatlah portofolio teman-teman. Wah, ternyata bagus. Nah, dari situ akhirnya muncul rasa ingin tahu. Saya coba hubungi akun ini gitu. Saya kontak WhatsApp-nya. Saya kontak, wah harganya cocok. Akhirnya dia bisa jadi konsumen dan siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi pelanggan tetap seperti itu. Lalu nextnya yang keempat ini adalah balas komen dan DM yang masuk ya. Jadi teman-teman itu harus balas komen dan juga DM ataupun message yang masuk untuk meningkatkan engagement ya. Jadi misalnya ada yang komen di postingan teman-teman gitu ya, di Instagram teman-teman, usahakan balas secepat mungkin ya. Jadi jangan ditunda. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi yang aktif di situ kan terlihat bahwa wah akun ini sangat komunikatif. Karena apa? Ketika saya bertanya ke akun ini, berarti menanggapinya tuh juga bagus gitu kan, dibalas dengan cepat. Atau misalnya teman-teman masih malu gitu, tulis di komen gitu. Udah saya lewat message aja deh, lewat DM gitu ya. Terus ketika DM kita nih sebagai wirausahanya gitu, kita balas gitu dengan cepat, itu pasti ada kesenangan tersendiri gitu terhadap audiens. Kenapa? Karena mereka merasa ditanggapi gitu ya. Kadang kan mungkin teman-teman pernah gitu ya komen ataupun ataupun message ataupun DM gitu ya ke beberapa akun gitu ya, memang pengen teman-teman cari tahu gitu ya. Mereka tidak balas komennya atau lama gitu, atau tidak balas DM gitu kan, kadang kala jadi males gitu, nggak dibales komen saya gitu, atau nggak dibales DM saya. Nah, dari situ kan bisa memunculkan kepercayaan juga gitu, trust juga dari akun Instagram teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya yang kelima ini adalah evaluasi setiap konten yang teman-teman posting itu melalui tools insight gitu ya. Nah, ketika teman-teman membuat konten di Instagram itu kan tidak main asal post aja gitu ya. Teman-teman sebenarnya tuh sudah membuat beberapa kategori posting ya. Contohnya gitu ya, teman-teman mempunyai 3 lah atau enggak 4 kategori konten misalnya di Instagram yang teman-teman harus post itu setiap minggu ya, setiap minggu dalam waktu 7 hari itu ya, berarti 7 kali post. Nah, teman-teman misalnya satu nih kategorinya adalah informasi ya. Nah, konten ini berisi informasi tentang misalnya jasa apa ataupun produk apa yang teman-teman tawarkan kepada audiens. Mungkin juga bisa berisi informasi harga ya, atau bisa berisi juga informasi terkait dengan alat-alat yang teman-teman gunakan. Nah, itu konten pertama. Lalu yang konten kedua di sini adalah teman-teman buat konten promosi gitu ya, untuk menarik daya tarik tersendiri gitu. Misalnya contoh buy one get one, atau misalnya
promo bulan Desember itu diskon 30%. Berarti kedua adalah konten promosi ya. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa buat konten, misalnya tadi informasi sudah, lalu ada konten promosi sudah. Nah, teman-teman bisa bikin konten namanya konten edukasi. Jadi bisa berisi tentang edukasi-edukasi terkait dengan editing. Ya, misalnya kalau teman-teman udah biasa ngedit, ya udah jago gitu ya. Dan teman-teman tuh bikin konten edukasi gitu. Misalnya cara edit A, cara edit B gitu ya. Nah, jadi selain teman-teman itu menawarkan jasa untuk editing video, tapi teman-teman juga sedikit memberikan ilmu nih untuk audiens teman-teman gitu. Jadi kan ada daya tarik lebih gitu ya. Nah, nextnya ini adalah konten portofolio ya. Jadi di konten portofolio ini teman-teman tunjukkan hasil karya teman-teman ya. Nah, dari keempat ini itu kita akan review ataupun evaluasi misalnya 1 bulan 1 kali lah kalau emang teman-teman misalnya terlalu sibuk gitu ya. Ada baiknya sebenarnya dievaluasinya itu sekitar 2 minggu. Nah, misalnya dari 4 konten itu ternyata konten portofolio itu paling tinggi gitu, mulai dari view-nya, dari like-nya. Nah, berarti memang konten itu akan diperbanyak lagi harusnya untuk next-nya atau bulan depannya, dengan mengurangi konten-konten memang insight-nya atau report-nya itu kurang bagus ya. Seperti itu. Lalu yang keenam di sini ada boost post ya. Pastiin teman-teman di sini ketika melakukan boost post ataupun paid promote ya, ataupun teman-teman ingin melakukannya secara digital gitu, promosinya secara digital, itu pastiin itu teman-teman ini sudah menentukan itu ya target pemasarannya itu ataupun targetnya itu sesuai dengan riset teman-teman. Saya sempat singgung di awal tadi kan kita coba itu ada di daerah A gitu misalnya dengan range usia sekian dan gendernya apa gitu ya, B, C, D, E dan selanjutnya. Nah, karena kita sudah mencoba ataupun testing gitu ya, dan kita kan sudah mendapatkan hasil ataupun evaluasinya. Nah, kita maksimalkan yang memang memiliki potensi saja ya. Jadi misalnya hanya ada potensi di B, C dan D ya. Kita melakukan promosinya ataupun paid promote-nya ya ke daerah itu saja dulu untuk memaksimalkan potensi yang ada gitu ya. Tadi dari leads tadi kan kita sudah tahu ya, oh ternyata daerah B ini yang lebih oke. Nah, kita konsentrasi di daerah B, C dan D-nya itu ya. Jadi jangan asal-asalan ataupun membabi buta gitu ya.